presentasi, metode presentasi, serta persiapan presentasi dengan mata kuliah Ekonomi Tugas Hadir yang diampu oleh Bapak Dr. Wisnu Kapitra, SEMSIAK, serta Bapak Dius Nugraha Putra, SEMAK. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Sudiana dengan NIM C0C02208 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai teknik presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan dari presentasi bermacam-macam, misalnya untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga, untuk memberi informasi biasanya oleh seorang pakar, atau untuk meyakinkan biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Agar bisa pandai berpresentasi, orang seringkali belajar pada para pakar presentasi. Juga ada banyak pembicara terkenal yang seringkali diamati oleh orang-orang yang ingin pandai berbicara di hadapan umum. Keahlian berbicara di hadapan hadirin merupakan hal yang sangat penting bagi siapapun yang ingin maju. Banyak presiden, manajer, wiraniaga, dan pengajar yang menjadi sukses dan terkenal lewat keahlian dan presentasi. Presentasi melalui slideshow menggunakan PowerPoint. Teknik melakukan persiapan suatu presentasi melalui slideshow dengan bantuan program Microsoft Office PowerPoint. Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran bagi yang belum mengenal cara penggunaan PowerPoint secara umum, namun lebih ditekankan untuk memberikan panduan lebih terarah pada bagaimana mempersiapkan materi presentasi, teknik penyajian dalam bentuk slideshow, serta beberapa saran teknis mempersiapkan slideshow dengan fasilitas yang ada pada PowerPoint agar memperoleh hasil yang maksimal. Unsur-unsur dalam sebuah presentasi yang pertama dan mestinya yang paling utama adalah presenternya, yaitu orang yang menyampaikan presentasi secara langsung di depan audiens. Yang kedua, materi yang disampaikan, yaitu bahan yang ingin dikomunikasikan dengan audiens sasarannya. Yang ketiga adalah sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan presentasi. Yang keempat yaitu tentu saja audiens yang dijadikan sasaran sebagai penerima informasi. Jika ketiga unsur di atas telah dipersiapkan dengan baik, tetapi ternyata tidak ada audiensnya atau tidak dihadiri oleh audiensnya yang tepat sebagaimana yang dimaksud sebagai sasaran tersebut, maka rangkaian acara presentasi tersebut tidak akan sukses sebagaimana yang diinginkan. Presenter, penyaji informasi. Tidak semua orang mampu menyusun suatu paparan sehingga mudah diterima oleh pihak lain, sekalipun orang tersebut sebenarnya sangat menguasai permasalahan yang akan dipresentasikan. Cara yang efektif untuk mengurangi bahkan menghapus ketakutan tersebut ialah dengan mempelajari bagaimana teknik menyusun presentasi dengan baik, sehingga bukan ketakutan lagi, melainkan kebanggaan ketika seseorang tampil di muka publik maupun di muka klien dengan bahan presentasi yang bagus. Materi presentasi, materi yang akan dipresentasikan sebenarnya merupakan bobot yang paling menentukan, walaupun tidak semua orang pernah mengalami atau terdampar pada suatu situasi yang mau tidak mau harus dia hadapi seperti contoh berikut ini. Jika materi presentasi yang akan dipaparkan di depan audiens adalah masalah yang gawat, seorang yang bertugas sebagai juru bicara harus menjelaskan skema kebijaksanaan pembangunan jalan raya yang sangat vital, di mana harus dilakukan pembebasan tanah warga dengan pembayaran ganti rugi yang nilainya jauh di bawah keinginan warga. Warga sangat geram mendengar rencana ini. Presentasi ini diprediksi akan dihadiri oleh puluhan warga yang dalam keadaan emosi. Mempersiapkan presentasi di depan publik. Ini adalah bagian penting yang harus dilakukan setiap presenter sebelum dia maju ke depan publik. Urutan-urutan persiapan ini mungkin tidak sepenuhnya persis seperti ini, tetapi Anda dapat berimprovisasi sesuai keadaannya. Mengenali siapa audiens atau sasaran kita, kepada siapakah presentasi ini kita tunjukkan, kepada atasan kerja, penjelasan yang kita berikan kepada subordinates atau karyawan bawahan kita, kepada calon klien atau klien yang proyeknya sedang kita kerjakan, kepada murid atau mahasiswa atau peserta khusus ataupun pelatihan, dan yang terakhir yaitu kepada audiens masyarakat umum yang tidak kita kenal dengan tepat segmentasinya. Mengenal model presentasi, ada 3 model presentasi yang perlu kita kenal. Yang pertama, model presentasi yang persuasif.
Persuasif artinya merayu, membujuk, menghimbau. Contoh model presentasi ini adalah memperkenalkan produk baru dalam kegiatan marketing, pengarahan pada masyarakat, ceramah atau presentasi di bidang kerohanian atau agama, dan sebagainya. Yang kedua ada model presentasi penyampaian informasi. Contoh model ini diantaranya seorang manajer yang sedang mempresentasikan status dari sebuah proyek atau rangkaian pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, laporan finansial atau kebijaksanaan pemasaran, penyampaian proposal untuk meminta dana. Yang ketiga, model presentasi pelatihan atau training, misalnya pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru, pelatihan yang diberikan sehubungan dengan akan diterapkannya sistem ISO, pelatihan kepada para pengajar sehubungan adanya sistem pengajaran yang baru, dan sebagainya. Berikut ini beberapa pertimbangan dalam menyiapkan presentasi. Yang pertama ada kejelasan. Sebuah informasi merupakan data-data yang terstruktur. Tanpa adanya struktur yang baik, informasi masih merupakan kumpulan data mentah yang belum memiliki makna. Yang kedua yaitu penekanan informasi. Berbentuk paparan serta analisis, biasanya berisikan pesan-pesan yang majemuk dan mungkin memiliki sifat yang berbeda-beda apabila dilihat dari sudut cara menguraikannya. Yang ketiga yaitu meringkaskan. Sebuah laporan maupun penjelasan yang panjang tidaklah efektif untuk disajikan dalam sebuah presentasi. Oleh karenanya dalam menyusun sebuah presentasi haruslah digunakan cara-cara peringkasan dan disajikan secara visual untuk memudahkan audiens memahaminya. Yang keempat yaitu kesamaan. Dengan bantuan diagram arus atau flowchart akan dapat dicapai suatu kesamaan pemahaman terhadap suatu informasi yang sifatnya prosedural atau penjelasan tentang jalannya suatu proses. Yang kelima yaitu penguatan. Penguatan adalah suatu proses untuk meningkatkan kembali suatu informasi dengan cara mengulang atau repetisi. Yang keenam yaitu berpihak pada audiens dalam melakukan pendekatan diri pada posisi mereka. Alat dan media presentasi. Media presentasi itu sebenarnya hampir semua jenis media pada dasarnya dibuat untuk disajikan atau dipresentasikan kepada sasaran. Yang membedakan antara media presentasi dengan media pada umumnya adalah bahwa pada media presentasi pesan atau materi yang akan disampaikan dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saja atau proyektor. Kelebihan media presentasi yang pertama dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik, dapat menjangkau kelompok banyak, tempo dan cara penyajian bisa disesuaikan, penyajiannya masih bisa bertatap muka. Yang terakhir yaitu dapat digunakan secara berulang-ulang. Kelemahan dari media presentasi yaitu ketergantungan arus listrik sangat tinggi. Yang kedua, media pendukungnya harganya relatif mahal. Yang ketiga, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Dan yang terakhir yaitu masih sangat terbatas guru yang mampu membuat media presentasi. Teknik penulisan naskah pada media presentasi. Yang pertama, tentukan topik. Yang kedua, siapkan materi. Yang ketiga, identifikasi bahan-bahan materi. Yang keempat, tulis materi yang telah dipilih. Yang kelima, tuangkan pesan-pesan yang disajikan. Yang keenam, pastikan bahwa materi yang ditulis telah cukup lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh sasaran. Dan yang terakhir, sajikan isi materi secara urut dan sistematis agar pesan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami user. Metode dalam presentasi. Yang pertama ada teknik bercerita. Cerita merupakan salah satu teknik presentasi yang selalu menarik dalam presentasi. Kebanyakan orang menyukai ceritanya dan ini sulit ditolak oleh penonton, apalagi jika ceritanya dikemas dengan baik dan natural saat disampaikan. Yang kedua yaitu teknik pengulangan. Untuk meyakinkan audiens mengenai pernyataan penting yang Anda sampaikan, Anda dapat menggunakan teknik pengulangan atau anafora. Anafora adalah istilah Yunani yang digunakan untuk menggambarkan pengulangan kata berfrasa yang sama di awal klausa atau kalimat yang berurutan. Yang ketiga yaitu teknik humor. Beberapa presentasi terbaik dan terburuk mengandalkan humor. Perbedaannya terletak pada kapan dan bagaimana Anda menggunakannya. Humor yang disampaikan secara akurat akan membuat audiens benar-benar terhibur dengan presentasi Anda, apalagi jika humornya disampaikan secara natural. Artinya, Anda sebagai presenter benar-benar mampu menampilkan humor yang tidak dibuat-buat, padahal humor sudah menjadi bagian dari persiapan Anda. Yang keempat yaitu aturan 3 teknik atau the rule of three, merupakan salah satu teknik presentasi kelas dunia yang telah banyak digunakan oleh para ahli presentasi dari zaman ke zaman. Yang kelima yaitu teknik vokal. Suara merupakan kekuatan utama seorang presenter. Menarik atau tidaknya suatu presentasi juga akan ditentukan oleh teknik vokal ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin bisa tampil menarik, maka gunakanlah teknik vokal ini dengan baik. Yang keenam, teknik bahasa tubuh. Charles Bernard Sirai dalam bukunya The Power of Public Speaking menjelaskan bahwa ada 2 manfaat penggunaan bahasa tubuh, yaitu untuk memperkuat perkataan dan sebagai refleksi perasaan. Jadi apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda rasakan bisa dengan mudah dilihat oleh penonton jika didukung dengan bahasa tubuh yang sama. Yang terakhir yaitu jadilah diri sendiri. Anda tidak harus menjadi Steve Jobs, Al Gore, Obama, Soekarno, Anies Baswedan, atau siapapun yang Anda kagumi. Mengapa
karena kamu tidak akan pernah menjadi mereka. Cara terbaik untuk menjadi presenter yang menarik dan menawan adalah dengan menjadi diri sendiri. Anda harus memahami diri Anda sendiri dengan benar. Dengan begitu Anda akan bisa menggunakan teknik sesuai dengan kemampuan Anda. Buatlah orang lain mengenal Anda sebagai diri Anda sendiri, bukan sebagai orang lain. Sekian presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.